Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di channel Santri Darul Mujadah dalam konten muhadasah. Muhadasah kali ini kita spesial, kita muhadasah bareng Ustadz, salah satu guru kita, panutan kita semuanya, yaitu Ustadz Imam Nawawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah, ana bi khairin. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini syukur Ustadz waktunya Ustadz. Alhamdulillah. Ini request teman-teman. Kaifa halukum? Alhamdulillah Ustadz. Tamam, Alhamdulillah. Asabani sukam kolil. Ya, insyaallah ya speak. Amin, amin, amin. Lidalika nasrab awalan Ustadz, Sanjabil. Oh, Sanjabil. Fadhal Ustadz. Ada Sanjabil. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Ini jahenya asli Ustadz. Jaya asli. Asli Sanjabil asli ya. Alhamdulillah Ustaz. Tapi tanpa pengawet, tanpa campuran. Dan fihi dawaun ya. Nah Ustaz. Nah, mudah-mudahan hilang Ustaz. Amin. Ini produk asli Santri Darul Mujadah Ustaz. Ya, ini yang kalau mau pesan silakan bisa hubungi IG Santri Darul Mujadah. Nanti bisa pesan wedang jahe Santri Darul Mujadah. Rasanya enak Ustaz ya. Masya Allah. Masya Allah. Ada lidawa ya. Nah Ustaz. Nah Ustaz, ini Ustaz, teman-teman kan masalah disiplin Ustaz ya. Disiplin khususnya kalau masalah istiqomah Ustaz. Istiqomah itu supaya kita continue, kemudian kita itu bisa mudawamah Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk istiqomah dalam disiplin ya. Jadi semuanya harus terpanggil Iya. dari hati ya, untuk ibadah lebih daripada yang lainnya. Istiqomah. Jadi jangan mengharapkan supaya dipuji oleh orang, tidak. Iya. Tapi kita betul-betul ibadah untuk diri kita sendiri, dan kita sekaligus memberikan contoh kepada ustadz yang lain, juga kepada santri yang lain begitu. Kenapa? Karena di sini kan apa yang dilihat adalah pendidikan. Iya. Makanya kita ini sebagai ustadz Darul Mujadah ini otomatis berusaha semaksimal mungkin untuk lebih dari uswah hasanah. Terutama masalah ibadah salat 5 waktu ya. Juga yang lainnya mungkin salat sunnah qobliyah, ba'diyah. Memang istiqomah itu hal yang sulit sekali. Tapi insya Allah kalau kita diniati untuk kebaikan, kemudian untuk masa depan kita, kalau sudah terbiasa, insya Allah ringan. Contoh istiqomah untuk bangun malam. Insya Allah kalau kita sudah punya niat untuk kebagusan, insya Allah Allah akan memudahkan untuk membangun kita. Kadang pakai alarm, kadang kita lebih awal bangun daripada alarm yang dibunyikan. Jadi kita insya Allah kalau beristiqomah itu lebih baik daripada min alfi ulama ya. Itu memang susah kalau awal-awalnya. Kalau sudah terbiasa insya Allah jadi suatu hal yang kita butuhkan. Jadi sebagai bukan hal yang susah, tidak. Tapi kalau terbiasa, ada kata nggak dilaksanakan, aduh ada yang kurang yang kita belum kita laksanakan. Jadi kalau istiqomah itu insya Allah lebih daripada ulama ya. 1000 ulama dalam orang yang alim yang soleh ya. Itu memang berat, tapi insya Allah kalau dinanti dengan untuk kebaikan kita menambah kehidupan akhirat, insya Allah akan menjadi mudah. Ya, ini kan tadi yang antum sampaikan itu kan posisi antum sebagai ustadz di sini Ustadz ya. Iya. Di sini. Kalau posisinya kita sebagai alumni Ustadz, itu teman-teman itu banyak yang curhat ke kita, Ustadz, untuk sholat jamaah tepat waktu saja, untuk sholat tepat waktu saja itu susah sekali, apalagi untuk jamaah setelah yang biasa di pondok itu disiplin Ustadz ya, kita menyampaikan tadi itu takut riayah dan maka sebagainya, tapi mereka menyadari Ustadz bahwasanya ketika di pondok itu bisa ngaji, bisa jamaah 5 waktu walaupun kucing-kucingan sama riayah. Namun ketika mereka keluar dari pondok, entah itu yang kerja ataupun yang ke dunia perkuliahan, itu susah Ustadz untuk mengistiqomah itu bagaimana Ustadz? Begini ya, emang semuanya kan dengan ilmu ya. Iya. Kayak sholat jamaah kan kita sama-sama tahu itu lebih afdol ya, sampai 27 derajat dengan sendirian. Kalau itu yang kita kejar, 1 dibanding 27 kan otomatis jauh banget, beda 26.
secara akal kan sudah beda banget. Makanya kalau kita nyari akhirat, cari dulu fadilahnya apa. Kalau ada fadilahnya itu ternyata lebih daripada 26 dibandingkan 1 dengan 27, otomatis kita akan mengejar kepada fadilah daripada keutamaan sholat jamaah. Kemudian untuk tepat waktu, otomatis kita ini sebagai hal yang berdisiplin, insya Allah kalau kita tepat waktu terbiasa, apapun nanti kita pun kerja apapun, dimulai dari sholat dulu. Kalau kita sholat sudah tepat waktu, baru insya Allah nanti yang lainnya akan ikut juga semuanya. Sebagai ukuran buat kita itu sholat dulu, sholat tepat waktu plus jamaah, kayak gitu. Sehingga nanti kalau sudah dinikmati, dirasakan, setelah keluar dari dari DM nanti tetap istiqomah dengan jamaahnya. Memang berat karena lingkungan, tapi kalau kita punya niat, punya tujuan yang baik dan itu kemauan yang besar, insya Allah bisa dilaksanakan. Jadi efeknya apa? Kalau sering berjamaah pasti, kenapa? Iblis benci dengan orang yang suka berjamaah. Kalau ada orang yang nggak mau jamaah, berarti intinya kan dia seolah kan sama saja dengan sebagai temannya iblis, begitu. Jadi orang tanya, iblis siapa yang paling dibenci? Di antaranya orang yang ahli berjamaah, sholat di masjid itu dan lain-lain. Insya Allah kalau ini kita dikhawatirkan, oh iya masa kita akan jadi temannya iblis. Kalau begitu kan kita jauhi dari temannya iblis, makanya kita harus sholat jamaah menjadi istiqomah. Jadi jangan melihat di pondok atau nggak di pondok, lihat daripada apa manfaatnya dan kelebihannya, fadilahnya sholat jamaah seperti apa, gitu. Yang kurang bisa tertutupi dengan sholat jamaah, gitu. Ya, berarti kan pertama kali kita melakukan sesuatu kan karena ada iming-iming saja. Dalam ibadah ini kan ada namanya fadilah, keutamaan itu. Ya kayak tadi jamaah itu kan 27 derajat dibandingkan sholat munfarid sendirian gitu. Sehingga kita termotivasi, lah saya ingin dapat 27 daripada dapat 1 kan 27. Kemudian kan nanti dipaksa gitu saja. Setelah tahu kelebihannya, keutamanya, nanti kita mulai memaksa diri gitu saja. Mungkin ini saja, kembali lagi kita yang mengenal dengan namanya karakter, sifat kita. Jadi kan karakter itu kan dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, ya kita seperti itu. Mau di pondok, mau di luar pondok, mau di mana tempatnya, kalau kita udah karakter kita itu sukanya jamaah, ya sesibuk apapun kita kan akan tetap jamaah gitu saja. Jamaah. Ya kembali kepada kita awalnya apa kita, kalau kita memondokkan ingin jadi orang yang baik. Jadi ilmu yang bermanfaat, ya otomatis kan harus ilmu yang sudah dapatkan. Kayak sholat jamaah itu hukumnya adalah fardu ya, wajib. Sampai Rasulullah pun pernah mau membakar rumah orang kalau nggak berjamaah. Sampai dikatakan berkali-kali dalam hadis itu banyak sekali. Jamaah itu hukumnya wajib begitu. Jadi kalau sudah jadi kebutuhan terbiasa, insya Allah sampai pun ada seorang itu nggak jamaah sampai menangis gara-gara meninggalkan jamaah. Terlambat bangun sholat subuh. Kenapa? Karena terbiasa jamaah nggak jamaah. Lagi melihat sholat sunnah qobliyah subuh, masya Allah, khairun min dunya isinya. Apalagi sholat subuhnya kan begitu, kayak gitu. Berarti kan di sini tapi kan jamaahnya. Kenapa? Beda al barakatuh ma'al jamaah, begitu Ustaz. Iya, apalagi kalau sholat subuh saja, tanda-tandanya kiamat itu kan ketika sholat subuh itu sama dengan sholat Jumat itu ya. Kalau masih sepi berarti kiamat masih lama saja. Iya. Jadi sholat subuh itu kan memang berat. Ini bagi orang yang sudah terbiasa dan tahu pahala. Ini sholat sunnah qobliyah saja sudah banyak menjawab pihak. Iya. Dunia kalah seisinya oleh sholat sunnah qobliyah fajarnya, apalagi subuhnya yang berjamaah ya. Ini yang berjamaah di sini. Iya. Kalau sendiri sumpah seorang mampu mungkin jam tengah 6, jam 6, tapi kan fadilahnya kurang. Jelas beda banget dengan yang di masjid. Ya, padahal orang terkaya di dunia atau sultan-sultan itu kalah saja dengan orang yang masalah qobliyah subuh itu saja. Wa ma dunya wa fi dunya ya. Minat dunya wa ma fiha. Itu dunia jelas dan seisinya. Iya, ini kalau ini logika untuk akhirat ya. Kalau untuk dunia ini ya seolah nggak dilihat. Kalau Allah memberikan ini loh langsung pahalanya ini loh, orang akan berlomba-lomba untuk sholat jamaah, untuk sholat sunnah qobliyah dan sebagainya gitu. Iya, Ustaz. Nah, Ustaz, tadi kan kalau orang yang sudah terbiasa bangun malam, orang yang sudah terbiasa untuk sholat subuh berjamaah, ketika satu malam saja itu
beliau itu mungkin ya sedang capek atau mungkin kecapean sekali Ustaz ya, habis ada acara kemudian nggak melaksanakan, tetap sholat subuh cuman nggak jamaah Ustaz, karena terlambat beberapa menit saja gitu kan, sehingga dia nggak jamaah. Itu menyesal sekali Ustaz ya. Itu yang penyesalannya luar biasa bagi orang yang istiqomah gitu Ustaz ya. Ya kalau orang sudah merasakan nikmatnya orang sholat berjamaah, apalagi subuh, apalagi kalau subuh kan bisa Pak Allah akan melindungi dari subuh sampai isya, isya sampai subuh. Kalau orang sudah melaksanakan dengan cara nikmati, dihayati dan manfaatnya apa, insya Allah tidak akan mau meninggalkan sholat jamaah, insya Allah ya. Kecuali orang yang nggak sengaja ketiduran, nggak ada yang membangunkan. Bahkan kalau sudah terbiasa, insya Allah akan bangun sendiri. Tergantung kita. Makanya kalau kita mau tidur malam, silakan ambil air wudhu dulu. Air wudhu diniati nanti bangun lebih awal. Insya Allah akan bangun sendiri. Makanya kita berharap biar kita nanti kalau tidur dijemput oleh malaikat ya wudhu dulu. Iya, sebelum tidur. Insya Allah alarm dengan kita lebih awal kita. Ya, jam 3 kita mau bangun, kita dulu yang bangun. Begitu seperti itu. Tergantung terbiasa kita. Kalau sudah terbiasa, insya Allah kita akan lebih enjoy, enak, nikmat, dan kalau ditinggalkan masya Allah rugi sekali. Iya. Ya, untuk mencapai level antum saat ini Zat ya, karena sudah levelnya udah terbiasa sehingga nanti melaksanakan kenikmatan ketika bisa melaksanakannya dan penyesalan yang sangat luar biasa ketika meninggalkannya gitu. Itu susah payahnya gimana Zat ketika ya bagi kami yang masih muda, teman-teman santri yang masih lagi labil itu gimana Zat supaya menanamkan itu Zat? Ya semuanya kita belajar ya, belajar dan baca-baca buku para ulama ya yang alim yang soleh, dan ikra, bacalah. Contohnya kayak Kiai Asor, kita lihat, kita baca. Beliau selalu sholat malam. Kenapa kita tidak bisa? Beliau sebagai kiai juga, kita juga sebagai ustadz, insya Allah bisa ngikuti asalkan ada kemauan dan ada nanti akan kita ikuti dengan ikhlas insya Allah. Nah, awalnya memang berat karena kita kan kalau sudah butuh kan pasti akan ngejar terus. Yes. Nah ini mungkin kalau yang belum terbiasa karena nggak merasa butuh dengan sholat malam seperti itu. Hal itu kan masya Allah Nabi pun sampai kakinya bengkak sholat malam. Tapi Siti Aisyah menegur, kenapa ya Rasulullah, kan jelas ditanggung surganya. Apa kata Rasulullah? Saya malu kalau nggak sholat tahajud sampai lama-lama. Beliau wajib surganya wajib. Kenapa? Hanya ingin bersyukur kepada Allah dengan cara sholat malam tahajud begitu. Itu sudah, kita kurang apa ya? Bisa jalan alhamdulillah, bisa bergerak, bisa melihat, bisa mencium, bisa mendengarkan. Ini kan satu, coba diambil saja satu oksigen ya, berapa itu 1 menitnya, harganya berapa? Allah kasih dengan cuma-cuma, apa kita timbal baliknya dengan sholat 5 waktu plus, kalau bisa malam sholat tahajud, syukur sholat duha dilaksanakan juga, sehingga sebagai makanan harian untuk sholat duha sama sholat tahajud. Tahajud, ya. Ya, si syukur itu sebenarnya kalau kita bersyukur itu bukan pertama memang bikoli alhamdulillah Zat ya. Kemudian tanda syukur lagi, bentuk syukur kita adalah kita terus memperbaiki diri Zat ya, memperbaiki diri, terus berusaha, terus mencoba, itu juga salah satu wujud syukur kita atas semua nikmat Allah Zat ya. Betul gitu. Ya. Jadi kalau ini Zat, apa namanya, kalau santri gitu Zat ya, kalau santri ini bangunin santri itu gimana Zat? Dia ada yang susah atau ada yang terlalu sangat sulit sekali dibangunkan gitu Zat? Ya pengalaman sejak tahun 94 sampai 2003 resign 13 tahun, masuk 2016 17 awal ya sampai sekarang. Ternyata setelah kita praktekkan dengan cara dibangunkan pakai sejadah agak susah. Iya Zat. Mukul pintu, sayang pintunya rusak. Iya Zat. Saya menemukan pakai dengan cara peluit juga belum bangun. Akhirnya paling mudah Pak, dengan semprotan burung itu. Oh, semprotan itu cocok itu ya? Nah, itu pun juga kadang kakinya sudah langsung kan dingin kan, bangun juga mukanya. Kita baca sambil baca ayat kursi atau baca sholawat kepada dengan mereka. Insya Allah mereka mudah bangun dibandingkan dengan pakai peluit,
dibandingkan dengan pakai mukul pintu, jendela dan sebagainya. Lebih mudah saya rasa itu pakainya semprotan burung itu, Ustaz. Lebih mudah saja. Lebih mudah. Masya Allah. Dibandingkan dengan pakai sejadah, kemudian mukul pakai pintu, teriak-teriak, marah-marah, percuma. Insya Allah air itu bisa, dan kita usahakan air itu sebelum kita tutup bacaan Fatihah dulu 3 kali, ya kalau 7 kali baru kita tutup itu botolnya, dan jadi diruqyah dulu lah itu air. Jadi bukan air sembarangan saja. Iya, bukan air galon, dan nanti kena mulut juga nanti kan enak rasanya. Iya, langsung diminum saja. Langsung diminum gitu. Alhamdulillah dengan itu semuanya gampang, dimudah, mudah bangun. Tapi ada nggak namanya santri itu kan kadang over nakal saja. Nakal ada yang sedang, ada nakalnya banget saja. Itu ada nggak yang bikin ya sini ada yang mudah banget, ada yang sedang, ada yang berat. Tapi insya Allah semuanya itu kalau kita ada pendekatan dengan mereka akan malu dengan kita sendiri. Kita kan anak-anak yang sudah over nakalnya itu apa kita panggil saja. Kenapa sih, nasihatin. Insya Allah berubah, Ustaz. Iya, Ustaz. Jadi nggak perlu dengan pakai kekerasan. Anak itu perlu disapa. Walaupun saya detik ini marah, nanti keduanya sudah senyum lagi dengan mereka. Sering nyapa mereka. Kalau ketemu anak kelas 1, 2, 3 sanawiyah, ada masalah tidak? Ada masalah silahkan diomongkan. Kalau ketemu anak aliyah, ente bermasalah tidak dengan adik kelas kamu? Kalau ada, kenapa ente bermasalah dengan adik kelas kamu? Begitu, Ustaz. Jadi mereka perlu perhatian dari kita, Ustaz. Kita nyapa mereka sudah senang banget. Ya, contohnya kadang saya pulang dari masjid pakai motor, ayo mau naik siapa yang bonceng? Mungkin ada yang mau, ada yang nggak mau. Ya, kalau yang mau kan, mereka suatu kebanggaan buat mereka. Bang kita hilang, wibawanya tidak. Bagi saya itu suatu pendekatan bagi saya untuk mereka. Jadi mereka tidak merasa jauh dengan saya, begitu, Ustaz. Kalau merasa jauh dengan saya, nanti dia otomatis kan ngomong takut. Oh iya, iya, makanya kita sering guyonan, tak pegang kepalanya, tak pegang pundaknya, saya rangkul, saya tanyain, biar apa? Biar ketemu saya, mereka tetap guyonan, bisa senyum, saya sapa, gitu, Ustaz. Iya, karena kalau kita nggak nyapa, mereka selalu asing dengan kita. Oh iya, jadi iya, itu ilmu yang saya dapatkan itu lebih maju seperti itu, Ustaz. Iya, Ustaz. Biar anak kerasan, betah di sini, ya tadi anak kita lindungi, kita ayomi, kita sapa, Ustaz. Iya, Ustaz. Oke, Ustaz. Jadi anak itu ya untuk nakal ya wajar, dan ukuran santri juga nakalnya masih sangat wajar saja. Ya. Sangat wajar. Jadi ketika kita menghukum, setelah itu kita juga ada pendekatan saja. Iya, jangan sampai menghukum itu tinggal pergi, tidak. Tapi kita dihukum pas main bola, kalau nggak main, ayo main silakan, ayo. Jadi mereka anak masa diperhatikan, Ustaz. Oh iya, Ustaz. Kalau anak sudah melanggar, nggak disapa, nggak ditanya, udah terkucil. Semakin jauh saja. Nah, pengalaman saya dulu pas tahun 2003 ke bawah itu ada anak sudah alumni. Itu apa? Mereka apa? Tidak ada dendam. Kenapa? Ustaz, kalau antum ngasih saya hukuman walaupun saya ditombal, yang dulu kan masih boleh sampai diikat tangannya, suruh ngerokok 1 bungkus. Tapi Ustaz tetap, saya nggak marah, Ustaz. Kenapa nggak marah kamu sama saya? Karena Ustaz habis ngasih sanksi, tetap manggil juga, ngajak guyonan, ngajak berguru bagi Ustaz. Jadi soalnya mereka nggak ada jarak dengan saya gitu. Yang saya rasakan gitu. Iya, Ustaz. Masya Allah. Ya, jadi memang menghukum itu juga ada seninya, Ustaz ya. Iya, nggak harus ketemu orangnya langsung kita mukanya masam, enggak ya. Kasihan mereka tuh titipan orang tua. Iya. Saya anggap dia anak saya, kalau pas saya di sini dia anak saya, begitu, Ustaz. Sehingga kita sayang dengan mereka. Iya, jadi memang kelebihannya kita sebagai pendidik atau ustaz sini kan memang kita punya 2 anak saja. Iya, ada betul. anak biologis sama anak ideologis. Iya, betul. Jadi mereka adalah anak-anak biologisnya kita semua, dan perlu kita marahin ada kalanya, ada juga perlu kita dekatin, ada kalanya kita juga perlu ketawa bareng-bareng gitu saja. Tapi memang marah harus ada marah. Iya. Tapi setelah itu kita reda. Iya. Jangan sepanjang hari marah sama dia kasihan. Setelah dia kan orang tua, makanya kita marah hanya sebentar, habis itu kita ajak ngobrol, kemudian kita ajak guyon, insya Allah mereka langsung hilang rasa marahnya, dendamnya dengan kita. Walaupun kita orang Jawa, mungkin kita perlu
meniru orang-orang Medan, Ustaz. Marah ya marah, setelah itu udah selesai. Iya, Jangan jadi- kayak orang Jawa kan habis marah diam lama gitu. Kalau saya sendiri nggak bisa seperti itu. Iya. Ya. Dan kita juga sebagai riayah di sini ya Iya. mengayomi. Sampai nanti mengayomi itu memusuhi kan repot. Gitu. Iya. Ya salah mereka dimaafkan, namanya manusia, Iya. anak-anak kan masih cari-cari jati diri ya. Iya. Sehingga kita salah kita ingatkan begitu. Masya Allah. Iya, Ustaz. Ya kuncinya sabar. Harus sabar. Ya, anak-anak kan macam-macam. Kalau nggak sabar udah bubar. Anak nanti di mana-mana nggak bisa anak itu. Bagi sekarang dunia sudah beda. Zaman dulu sekarang kan beda. Iya. Ya, sekarang pendekatannya dengan anak menyapa mereka, mereka ditegur sama kita, ajak guyonan. Tapi tetap salah ya salah, nggak boleh salah kemudian dibiarkan tidak. Tetap salah ya salah. Kayak gitu. Lah kalau bedanya, Ustaz, antum kan ngalamin angkatan pertama, kedua, ketiga di sini ya. Dan sekarang udah generasi 20 ke sini, alumni ke-20 ke sini. Itu bedanya apa, Ustaz? Mungkin tingkat kenakalannya ataupun tadi sifat karakternya ya. Dulu anak sampai ya dimarahin tetap biasa. Kalau sekarang mungkin agak baperan atau bagaimana, Ustaz? Soalnya kayaknya sama, Ustaz. Sama. Saya rasakan itu sama. Cuma dulu kan kalau sanksi kan pakainya fisik, hukuman fisik ya. Sekarang kan tidak. Kalau saya lakukan itu apa? Tetap anak kena marah. Cuma dulu anak dikasih hukuman fisik, sekarang tidak. Iya. Kan pakainya lesan, tapi tetap kita pendekatan dari awal sampai sekarang ini saya pendekatan dengan mereka. Iya. Jadi biar nanti mereka tuh merasa nggak dimarahin. Karena kalau dimarahin, didiamkan, nanti dia kasihan. Iya. Ya, Perasa nanti nggak tersudutkan, betah. Ustaz ya. Betul, tersudutkan. Itu yang saya nggak inginkan seperti itu, enggak. Inginnya anak tetap betah di sini, kita ayomi mereka. Ustaz. Masya Allah. Ya memang harus sabar kayaknya. Iya. Iya, Ustaz. Sehingga Orang membawa anak 213 ya, feeling. Memang dibantu sama riayah, sama mudah talamid mudabir ya. Tapi kadang kalau untuk mudabirnya kelas 4, 5, 6 kan kita yang terjun. Iya. Tapi kelas 1, 2, 3 insya Allah mereka sudah bisa dibangunkan dengan mudah. Itu pun juga mudabir dengan cara yang sabar juga. Itu ya kalau sudah keterlaluan ya mungkin disemprot yang banyak airnya, Ustaz. Aurat saja. Iya, pakai aurat, Iya, Ustaz. kemudian disemprot dengan air yang cukup banyak. Nah, minta bocorannya, Ustaz. Wiridannya apa, Ustaz? Ya di sini, ya, di sini yang kita bacakan tetap itu Iya. sholawat, Iya, salawat. sholawat terus baca Bismillah sekian ratus jumlahnya, juga baca Fatihah sekian ratus jumlahnya, juga baca Allah sekitar 3.000-an, Ustaz. Iya. Itu hampir setiap hari bagi Ustaz. Gitu. Masya Allah, gitu, Ustaz ya. Ya tadi ya namanya kan seninya orang ngurusi anak-anak ya. Iya, Ustaz. Marah hanya udah sudah doang. Contohnya ada anak yang nakal, terus sana pulang, bapak kasihnya sama lemari. Itu hanya guyon, Ustaz. Iya. Nggak mungkin kita akan seperti itu. Iya, Ustaz. Ya. Masya Setelah Allah. itu nanti ketawa lagi. Sudah ada anak si A gitu ya. Iya. Ini anak sudah di atas sana pulang gitu. Itu hitungan menit sudah berubah saya. Udah masjid biasa. Jadi anak itu nggak merasa diberubur, tidak, Ustaz. Kayak gitu. Masya Allah, ya, Ustaz. Lah, kalau anak ini, Ustaz ya, anak yang mungkin kurang motivasi gitu, Ustaz ya. Kurang motivasi. Maksudnya antara anak yang bandel dengan anak yang kurang motivasi itu sama nggak, Ustaz? Ya anak itu harusnya kan kasih semangat ya. Iya. Kenapa kamu masuk pondok? Tunjukkan orang tua ingin punya anak yang soleh atau Iya. soleha. Nggak mungkin kamu di sini itu nggak ada manfaat, pasti ada manfaatnya. Kalau yang melanggar itu hal yang wajar, cuma jangan sering-sering melanggar gitu kan. Iya. Gitu. Contohnya tadi saya manggil anak yang dianggap itu nggak kurang si Opan itu ya. Iya. Kalau kita panggil tadi sore, ajak guyonan, insya Allah, tolong kalau belajar di kelas jangan usir jahit. Ya Ustaz kayak gitu. Insya Allah coba kita lihat nanti berikutnya. Saya ingin dengar dari wali kelasnya ada perubahan tidak? Iya. Si Opan itu kan infonya kan katanya seperti itu. Ya malu namanya anak-anak ya. Iya anak-anak. Cuma kita juga perlu pendekatan dengan cara dipanggil sambil guyonan kita rangkul. Insya Allah mereka akan tersentuh, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya, saya pegang usus kepalanya. Mereka juga akhirnya kan, insya Allah baru hari ini kita mengidat tadi.
Jadi intinya anak itu nggak ada yang nakal Ustaz ya, cuma anak perlu perhatian, perlu pendekatan. Mereka itu cari perhatian, tapi kitanya harusnya memperhatikan mereka. Iya. Sudah mereka cari perhatian, kitanya nggak, kita cuek, udah nggak jadi akhirnya. Iya, Ustaz. Iya. Jauh dari orang tua, manakala dia bermasalah kan perlu perhatian dari kita. Iya, Ustaz. Kitanya yang proaktif. Ada masalah nggak? Sering nanyakan. Ada, kenapa? Sering dipanggil nama, bukan namanya. Siapa namanya? Sekarang panggil anaknya. Insya Allah selesai, Ustaz. Kita pun nggak akan ngasih sanksi yang berat, tidak. Paling dipanggil nasihatin, tolong jangan diulangi lagi untuk membuli teman kamu satu kelas. Iya, Ustaz. Iya. Lah, pastinya kan proses antum seperti ini kan nggak ujuk-ujuk saja ya. Tiba-tiba instan langsung seperti ini kata antum ya. Itu kan ada proses yang sangat panjang sekali. Kita kan hanya lihatnya antum saat ini, Zat. Nah, jangan proses panjang itu pernah antum dapatkan di mana, Zat? Kan alumni Gontor ya. Alumni Gontor aja ketika jadi OPPM atau jadi Mudabir di sana atau gimana, Zat? Prosesnya itu, Zat? Ya, ini kan lama ya, dari tahun 87-an ya. Masuk KMI, Zat. Kelas 4, di situ saya jadi Kiswah Amen di Sigor. Juga terus kelas 5 resign. Dan kelas 6 dipilih PPS, PPR. Iya. PPR, PPS ya, baru langsung ke OPPM. Iya, Zat. Selesai di situ, kemudian kita ngebid di Amin, Darun Najat. Iya, Darun Najat. Juga bagian riayah juga, gitu kan. Juga di Darun Najat juga begitu, dari 1994 sampai 2003 juga riayah juga. Jadi terus pas itu lama dengan mengambil pelajaran Iqra bacalah. Kalau begini nanti akan seperti ini, efeknya nggak bagus. Sudah yang itu ditinggalkan saja. Sehingga cari yang terbaik buat anak-anak gitu. Bukan untuk kita sendiri ya. Baik buat kita, anak untuk baik buat anak gitu. Jadi kita ambil maslahatnya dan kita mengalah untuk menang. Dan kita minta menang, tapi anak yang kalah, tapi kalahnya kalah nggak bener kan repot. Iya, kayak gitu. Intinya di sini tetap pakai tahapan, nggak langsung ujung-ujung ngasih sanksi yang berat, tidak. Iya. Tetap kita menasihati mereka. Iya, gitu. Jadi emang ayat pertama yang turun itu Iqra itu emang yang antum terapkan untuk ya tidak hanya membaca buku atau kita juga membaca keadaan juga saja. Kadang kejadian di masa lalu ketika di Gontor, di Darun Najat, di Lumujahid sekian tahun lamanya, kurang lebih 10 plus ditambah 4 tahun ya. Berarti kan otomatis sudah ya katakanlah ada hal-hal yang nggak baik kita singkirkan, kita ambil yang baiknya saja. Ya, dan kita ini saja nggak bisa mengambil pelajaran yang telah kita lakukan gitu saja. Kita salah nanti jatuh lagi ke tempat yang sama, tidak ngambil pelajaran. Kita berusaha tinggalkan hal yang nggak baik, kita ambil yang baik. Kemudian kalau ada yang hal-hal yang masih kurang bagus, sudah jangan diulangi lagi itu. Kenapa? Cari maslahat buat anak-anak. Karena mereka itu apa? Asetnya para orang tua. Kita selamatkan mereka karena titipan Allah dari orang tua dari Allah untuk orang tua ya. Orang tuanya dioper kepada pondok sehingga kita punya tanggung jawab. Santri kita surga kita saja. Betul. Kalau kita melihat anak pada semangat, senang banget gitu ya. Mereka pada ketemu sudah punya etika, adab, alhamdulillah banget. Insyaallah. Apalagi ini Jumat ini udah dibolehkan jengukan, Zat. Iya. Wah, kan? itu Ini rupanya anak-anak. Saya juga punya adik di sini, anaknya kan sudah senang banget itu. Oh gitu ya. Belum tahu maklumatnya sudah tahu duluan. Ya karena kemarin prosesnya panjang saja, jadi belum udah di ACC sama rapat dengan guru, tapi belum ada maklumatnya, tapi udah bocor duluan. Alhamdulillah udah kita share tentang penjengukannya, Zat. Kan mungkin nanti teratur, tertib, nggak ada yang minta pulang, kita dijenguk.